الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأفضلنا من جميع المخلوقات في هذه العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الملك الأعلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan wasiat kepada para jemaah pada umumnya, terlebih kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa melaksanakan terhadap segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekuat tenaga kita untuk kita tinggalkan dan kita jauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ma'asyiral muslimin, jikalau kita mampu melakukan hal tersebut, kita nantinya akan meraih kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan kita di dunia saat ini, lebih-lebih kehidupan kita nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Semoga kita dan keluarga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang meraih kebahagiaan dunia juga kebahagiaan di akhirat. Kedua kalinya, ma'asyiral muslimin, patut kiranya bagi kita untuk tidak melupakan selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam ucapan minimal kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, kalimat hamdalah sebagai bentuk dari balas budi kita kepada Allah, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah atas segala anugerahnya yang telah diberikan kepada kita, baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa rezeki yang halal, baik itu berupa anak-anak yang soleh, lebih-lebih anugerah keimanan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Karena apapun, ma'asyiral muslimin, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, pangkat yang tinggi, jabatan yang banyak, harta yang melimpah, jikalau tidak ada keimanan, maka itu semua tidak memiliki arti dan manfaat bagi kita sekalian. Tetapi jikalau iman itu melekat di hati kita, maka harta yang banyak akan bermanfaat, anak-anak yang soleh akan memberikan manfaat, jabatan dan pangkat yang tinggi juga akan memberikan kemanfaatan. Semua itu karena ada iman di dalamnya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur berikutnya yang tidak kalah penting, ma'asyiral muslimin, kita hari ini diberikan umur yang panjang, umur yang barokah oleh Allah,
sehingga kita bisa masuk dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan banyak sejarah, bulan yang memiliki arti yang penting bagi umat Islam, yaitu di dalamnya dilahirkannya manusia yang mulia, manusia yang menjadi junjungan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur kita patut berikan kepada Allah dengan umur yang panjang itu. Kita bisa bertemu dengan bulan Maulid, kita bisa bertemu dengan bulan Rabiul Awal dalam rangka bergembira atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan Abu Lahab yang jelas-jelas dinas oleh Allah masuk neraka, tetapi karena Abu Lahab ketika lahirnya Rasulullah pada hari Senin, Abu Lahab bergembira. Abu Lahab bahkan mengeluarkan sedekah, menyembelih onta karena gembira atas kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad tersebut. Maka dalam sebuah riwayat itu dikatakan setiap hari Senin Abu Lahab siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia pernah bergembira atas kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita yang selalu bergembira atas kelahiran Rasulullah? Bagaimana dengan kita yang selalu membacakan sholawat kepada Rasulullah? Bagaimana dengan kita yang setiap hari tidak pernah lepas minimal ketika kita sholat kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Lahab yang hanya gembira satu kali saja mendapatkan keringanan siksa nanti ketika di hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin, bersyukurlah kita semuanya yang senantiasa dalam sholat kita membacakan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayatnya surat Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah dan ingin pula dicintai oleh Allah, maka fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kata Rasulullah, ikutlah kamu kepadaku, ikutlah kalian kepada Rasulullah, ikutlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan sebagai sebuah cita-cita kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah dalam berbagai hal, sepak terjang kita, perilaku kita, sikap kita, sifat kita pun haruslah merujuk kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita ingin dicintai Allah, jikalau kita ingin mendapatkan ridha dari Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi siapapun yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ
yubashiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu mengatakan, apabila aku telah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi telinga yang dipakainya untuk mendengar. Aku juga akan menjadi mata yang dipakainya untuk melihat. Aku akan menjadi tangan yang dipakainya untuk bergerak, dan akan menjadi kaki bagi dia untuk berjalan. Artinya, ma'asyiral muslimin, jikalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita, maka telinga kita adalah berada dalam pengawasan dan perlindungan Allah. Telinga kita hanya akan mendengar kalimat-kalimat yang baik. Telinga kita hanya akan mendengar bisikan-bisikan yang diridhoi oleh Allah. Mata kita pun akan dalam pengawasan Allah. Setiap apa yang kita lihat selalu menyenangkan. Setiap apa yang kita lihat selalu menenteramkan hati kita. Selalu apa yang kita lihat adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita pun akan dilindungi oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang bersifat maksiat. Allah akan menjaga tangan kita dari perbuatan zalim kepada orang lain. Allah akan melindungi tangan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Dan kelebihan orang yang dicintai oleh Allah adalah kaki kita pun akan berada dalam perlindungan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menuntun kepada jalan yang baik. Allah akan menunjukkan arah dan jalan yang memiliki manfaat. Setiap kita akan melangkah, Allah memberikan ridho. Setiap kaki kita akan kita ayunkan, ditunjuki oleh Allah mana jalan yang baik. Setiap apa yang akan kita berbuat, maka Allah memberikan jalan kebaikan dan jalan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting itu, ma'asyiral muslimin, jikalau kita dicintai oleh Allah, wa in sa'alani a'taituhu, apabila mereka hambaku yang aku cintai itu meminta kepadaku, berdoa kepadaku, a'taituhu, maka aku akan memberikan kepadanya segala permintaan dirinya. Karena Allah telah cinta kepada kita, karena Allah telah ridho kepada kita, maka permohonan permintaan yang kita ajukan kepada Allah senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah cara untuk mencintai Rasulullah agar dicintai Allah? Yaitu perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah membaca sholawat. Karena bagaimanapun satu sholawat yang kita bacakan kepada Rasulullah, maka akan dibalas 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu bukti cinta kita kepada Rasulullah yang bisa kita berikan dengan membacakan sholawat kepada beliau, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita dicintai oleh Allah. Dan lebih penting lagi, nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.